Sudiro. Saya berasal dari kelas 10-1 SMA Negeri 4 Medan. Nah teman-teman, bayangin jika ada kerajaan Sunda yang namanya itu ada di universitas, nama jalan, bahkan sampai nama mie ayam. Ya, betul banget. Kita lagi ngebahas kerajaan Pajajaran. Kerajaan legendaris di tanah Sunda yang berdiri sekitar abad ke-14. Pusatnya itu di daerah Pakuan. Sekarang kira-kira di Bogor. Jadi teman-teman, Bogor itu bukan hanya kota hujan, tetapi juga dulunya merupakan pusat pemerintahan. Lalu raja yang paling terkenal dari kerajaan Pajajaran ini adalah Prabu Siliwangi, yang konon katanya bisa berubah menjadi harimau putih. Fix ini sih skin langka ya kan? Lalu uniknya kerajaan Pajajaran ini, masyarakatnya itu hidupnya tuh tenang dan damai, bukan perang melulu. Mereka itu suka adat, ketenangan, dan kedamaian. Pada abad ke-15, wilayah yang kini bernama Bogor adalah pusat kerajaan Sunda Pajajaran. Disinilah raja, pemerintah, dan rakyat hidup dari pertanian. Bukti kejayaan Pajajaran masih dapat dilihat melalui prasasti batu tulis yang mencatat penghormatan kepada Raja Sri Baduga Maharaja. Pada abad ke-16, kerajaan Pajajaran runtuh, kehilangan perannya sebagai pusat kekuasaan dan mulai sepi. Pada abad ke-18, Belanda membangun kembali kota ini dengan nama Wittenzo sebagai tempat beristirahat dan pejabat kolonial. Tahun 1817, Kebun Raya Bogor didirikan. Tempat ini menjadi pusat penelitian tumbuhan terbesar di Nusantara. Setelah Indonesia nama diganti menjadi Bogor, Istana Bogor menjadi Istana Presiden Republik Indonesia. Kini Bogor dikenal sebagai kota hujan, kota yang menyimpan jejak kerajaan kolonial hingga republik dalam satu tempat. Ayo kita membahas peninggalan kerajaan Pajajaran. Pernah dengar tentang prasasti Kebun Kopi II? Ini dia bukti bahwa kerajaan Sunda sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Prasasti Kebun Kopi II yang ditemukan di Bogor adalah prasasti tertua yang menyebutkan nama Sunda dan menjadi saksi sejarah kejayaan kerajaan kita. Ditemukan pada tahun 1940-an, prasasti ini mencatat angka 854 saka yang setelah diteliti sejarawan ternyata bermakna 158 saka 536 Masehi. Itu artinya kerajaan Sunda sudah berdiri jauh sebelum kerajaan Tarumanegara. Ini menunjukkan betapa kuatnya peradaban Sunda sejak lama. Menariknya, prasasti ini juga menjadi petunjuk penting tentang sejarah kita yang tersembunyi. Lalu kita bahas yang kedua, yaitu Desa Wisata Pasir Iure Tamansari, Kabupaten Bogor. Di sini ada beberapa tempat yang bisa kalian datangi untuk tempat pariwisata. Yang contohnya misalnya seperti yang tadi prasasti Kopi Kebun II atau Taman Sari Bogor dan situs batu tulis. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian, agar kalian lebih mengerti tentang sejarah kerajaan Pajajaran. Dan jangan lupa ya untuk berkunjung ke peninggalan sejarah dari kerajaan Pajajaran tersebut. See you in next video. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Terima kasih.
suci ngalir tan bebek ngabe benar rahayat sakalian dina pangrang Prabu Siliwangi Mahaprabu urang sadaya sanyawa ngaula nagara asri pajajaran kagatur tandang pajajaran tan kenanti-nanti wibawa wiyaksana raharja rahayana pajaran sanitya langgeng saja jalan yuga-yuga guru tatapa suratara kuda di alun-alun panji biru bodas nanjrek nyamper kalangi wira satria Sunda nyangra kalawan tapa suci jurit luluhur pikeun nusa negeri asri pajajaran kagatur tandang pajajaran tanti-nanti wibawa wiyaksana raharja hayatna pajaran pajarara nusa nitya langgeng saja jalan yuga